Selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Jumpa kembali di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Bethesda, Dr. Agus Sudibyo SPU. Selamat siang Dr. Agus. Selamat siang Dr. Andrea, selamat siang Sobat Sehat Bethesda. Baik dokter, pada hari ini dokter kita pengen bincang-bincang mengenai BPH atau benign prostat hiperplasi, atau kalau mungkin masyarakat awam tahunya pembesaran prostat. Terkadang masih banyak dok yang nanya, nah saya tuh bisa pembesaran prostat nggak ya padahal wanita? Nah mungkin di sini kita mau bahas juga nih yang bisa kena prostat itu laki atau wanita dan apa itu pembesaran prostat. Gak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke dokter Agus. Baik Dokter Agus, jadi untuk pembahasan pertama dok, sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan pembesaran prostat dan apakah ini hanya terjadi pada laki-laki? Seperti itu, monggo Dokter Agus. Ya, terima kasih Dokter Andrea. Prostat itu memang yang ada hanya laki-laki, hanya pria. Seorang ibu tidak punya prostat karena itu berhubungan dengan mekanisme pemberian makanan pada spermatozoa atau semen yang menjadi prostat itu menghasilkan cairan semen, di mana itu untuk media untuk hidupnya spermatozoa. Yang spermatozoa otomatis yang ada ya cuman beliau-beliau yang seorang pria, jadi wanita memang tidak ada. Terus kemudian apalagi yang ditanyakan? Apa itu pengertian dari pembesaran prostat? Jadi prostat itu kalau di lokasinya adalah di bawah kandung kencing, mohon maaf, di pangkal dari kemaluan seorang laki-laki, di mana di tengah-tengah prostat itu adalah yang disebut uretra atau tempat aliran air kencing dari kandung kencing untuk menuju pembuangan ke daerah keluar ke dunia. Nah di situ ada kelenjar atau yang menghasilkan cairan semen itu tadi. Itu biasanya pada saat umur-umur lebih dari 50 tahun itu biasanya akan relatif lebih meningkat. Jadi BPH itu adalah pembesaran prostat atau dalam tanda kutip kelenjar di bawah kandung kencing atau di pangkal kemaluan yang menyebabkan gangguan dari aliran air kencing itu sendiri sehingga akan menimbulkan gejala-gejala tertentu kepada si pasien tersebut. Baik dokter. Lalu apa saja dokter, tadi kan dikatakan ada pembesaran itu dok, apa saja gejala yang muncul pada pasien? Mungkin ini bisa untuk keluarga penunggu dari Sobat Sehat Bethesda, misalnya ada simbahnya atau ada keluarganya yang mengalami itu, gejalanya apa gitu? Ya, di dalam BPH atau prostat itu sendiri mempunyai dua golongan besar gejala, yaitu gejala iritatif dan gejala obstruksi atau gejala sumbatan. Yang gejala iritatif itu merasa kencing tidak terasa sakit, kencingnya berulang-ulang pengen kencing, terus kalau orang Jawa bilang anyang-anyangan, atau kemudian juga ada perasaan tidak lampias, terus kemudian ada perasaan setelah kencing lagi gitu. Dimana gejala obstruksinya adalah kalau sudah sampai di kamar mandi, pengen tergesa-gesa ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi untuk mengeluarkan itu lama sekali menunggunya. Jadi harus mengejan, jadi gejalanya harus mengejan, menunggu lama baru keluar. Terus kemudian setelah keluar masih ada yang sisa sedikit, dikeluarkan mengejan, dan juga kadangkala kalau malam hari itu lebih sering untuk melakukan kencing. Jadi sehingga akan mengganggu kenyamanan untuk istirahat dari seorang yang menderita BPH tersebut. Baik, dokter. Lalu untuk faktor risiko munculnya BPH, apakah semua laki-laki itu akan terkena BPH atau bagaimana dokter? Ya memang hampir 80% prostat itu akan mengenai laki-laki. Dan di dunia ini diperkirakan kurang lebih ada 800 juta penderita BPH yang mempunyai gejala klinis. Nah, sehingga untuk mencegah hal-hal tersebut, nomor satu ya tidak lepas dari pola hidup yang sehat, dalam tanda kutip 4 sehat 5 sempurna.
Tetapi pada hal-hal yang khusus dalam tanda kutip konsumsi seperti menghindari daging-daging merah, terus menghindari kopi segala macam itu akan mengakibatkan menurunnya gejala-gejala atau timbulnya gejala prostat. Yang dianjurkan adalah ya terutama kan banyak sayuran, banyak buah-buahan, terus kemudian kalau mau mengkonsumsi ya protein yang tinggi seperti ikan, telur, susu segala macam itu. Daging-daging yang merah kalau bisa agak dihindari gitu. Gitu. Ya, dikurangi. Baik, dokter. Nah, itu untuk menghindari resiko dari BPH karena tadi ternyata prevalensinya cukup tinggi ya, dokter ya, penderitanya. Ya. Baik, dokter Agus. Lalu kalau dari BPH sendiri atau pembesaran prostat, apakah ada pilihan pengobatan atau kok memang semuanya harus dilakukan operasi, dokter? Ya, memang ada ukuran-ukuran yang digunakan oleh dokter urologi untuk melihat berat dan ringannya dari gejala-gejala prostat itu sendiri. Dari sekian gejala itu dikumpulkan jadi satu dan akan disimpulkan apakah itu ringan, apakah itu sedang, atau apakah itu berat. Nah, pada kasus-kasus yang ringan, selain diet atau cara pencegahan atau pengurangan cara-cara makanan yang seperti saya sebutkan di depan tadi, ya istilahnya harus mengurangi minum malam juga dikurangi, dietnya juga, terus kemudian kontrol secara rutin. Artinya bisa disebut watchful waiting. Jadi sambil diawasi seorang dokter, gejala-gejala itu akan semakin memberat atau tidak dengan cara pencegahan-pencegahan yang makanan, pola makan sama makan tersebut yang harus dihindari. Terus kemudian untuk yang sedang itu perlu pengobatan, banyak macam pengobatan untuk prostat. Misalnya dengan herbal, terus dengan hormonal, tapi juga ada modifikasi dengan obat-obat yang akan mempengaruhi relaksasi daripada prostat itu sendiri, juga mengurangi besar daripada prostat itu sendiri. Adapun macam-macam obat itu ada yang disediakan di rumah sakit. Kemudian pada saat gejala itu sangat memberat, di mana sangat mengganggu proses tidurnya, mengganggu pola hidupnya, mengganggu kegiatan rutinnya, maka ya dianjurkan kalau memang sudah terjadi suatu komplikasi seperti tidak bisa kencing atau retensi, nggak harus pasang selang, terjadi infeksi, terus terjadi batuk di kandung kencing, juga terjadi gagal ginjal. Kadang-kala kan prostat kalau tersumbat lama bisa mengakibatkan cairan urin itu malah balik ke ginjal sehingga bisa mengakibatkan gagal ginjal juga. Nah, itu perlu tindakan-tindakan. Selain tindakan kateterisasi juga dianjurkan untuk lakukan operasi. Adapun metode-metode operasi untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan prostat atau BPH yang berat, yang sudah menimbulkan komplikasi seperti tidak bisa kencing atau retensi, atau batu kandung kencing, atau terjadi kadangkala juga gagal ginjal. Nah, itu salah satunya adalah tur prostat, yaitu reseksi dari jaringan atau daging atau kelenjar prostat itu melalui saluran kencing. Juga ada metode pemanasan sehingga prostat tersebut akan jadi hancur. Terus kemudian ada metode reseksi yang menggunakan, yang paling canggih sekarang adalah menggunakan enuklasi dengan alat laser gitu. Terus kemudian setelah itu perlu pengawasan lebih lanjut agar pasien-pasien tersebut tidak mengalami gejala atau kembalinya kekambuhan daripada sakit prostat tersebut. Yeah. Baik, dokter. Lalu nanti biasanya pasien ada yang nanya nih, dok, BPH itu sebetulnya bisa disembuhkan total tidak ya, dok? Ya, jadi pada prinsipnya kalau memang sudah mengalami kondisi yang berat, ya memang harus operasi. Terutama kalau yang jadi pilihan adalah pencegahan itu lebih bagus. Kalau pencegahan ya adalah yaitu tadi makanan-makanan yang bergizi, banyak olahraga, istirahat yang cukup, minum yang cukup, juga menghindari yaitu tadi yang saya sebutkan seperti minum kopi yang terlalu banyak, terus mengonsumsi daging-daging merah,
Jadi dianjurkan untuk mengurangi, justru yang dianjurkan adalah buah, terus kemudian sayur juga protein yang tinggi seperti ya susu, telur, segala ikan laut atau ikan tawar. Baik dokter, untuk yang terakhir dokter, kan tadi kaitannya dari gejala sudah, faktor resiko sudah. Nah ini sekarang komplikasinya dokter. Apabila seorang pasien ada gejala, seharusnya diberikan obat, tidak diberikan obat, atau dilakukan tindakan operasi, tidak dilakukan tindakan operasi. Kira-kira komplikasinya apa nih dokter? Iya, kadang-kala sejak awal kita ungkapkan bahwa pencegahan itu adalah lebih bagus, sehingga tidak sampai, kalau bisa tidak sampai terjadi program operasi. Jadi pencegahan seperti hidup sehat itu tadi yang saya ungkapkan dilanjutkan. Tapi seandainya terjadi suatu keadaan yang memberat sehingga mengakibatkan pasien tidak bisa kencing, harus dipasang kateter, atau timbul infeksi saluran kencing ditandai dengan kencing yang sakit, kadang-kala juga bercampur dengan darah, atau timbul batu kandung kencing karena memang infeksi yang lama akan mengakibatkan bisa timbul batu kandung kencing, atau bahkan kalau yang retensinya cukup lama dan tidak dilakukan apa-apa akan menimbulkan gejala gagal ginjal, karena kalau kencing tidak bisa keluar otomatis tekanan air kencing itu bisa membalik ke atas, dan kalau kondisi air kencingnya memang tidak steril atau ada infeksinya ya otomatis ginjalnya juga akan meningkat, terjadi proses infeksi yang akan mengakibatkan suatu kondisi terjadi problem di masalah di ginjalnya, sehingga hal-hal tersebut andai kata segera ditangani sehingga komplikasi kayak itu tidak akan terjadi. Ya. Nah, apabila sobat sehat Bethesda ini ternyata keluarganya ada yang mengalami hal serupa, tentunya bisa datang ke rumah sakit Bethesda gitu, ya? Ya, sangat sudah tersedia. Kita di sini ada tenaga urologi, ada 2 dan standby tiap hari hampir bisa praktek, tiap sore bisa dihubungi. Kalau terjadi hal-hal bisa konsultasi lewat IGD maupun lewat poliklinik, baik itu poliklinik umum maupun poliklinik yang eksekutif. Gitu. Iya. Ya. Nah, jadi apabila juga butuh operasi, tentunya kita sudah kita bisa melakukan operasi yang canggih juga gitu, ya? Ya, kita bisa melakukan operasi sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Iya, ya. Baik. Jadi tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pengobatan yang paripurna, silakan datang ke Rumah Sakit Bethesda. Terima kasih banyak Dokter Agus atas kesempatan dan waktunya yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan dokter bisa berbincang bersama mengenai pembesaran prostat, karena kejadian ini tentunya sangat banyak ya dokter di masyarakat. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga, saudara atau kerabat Anda yang membutuhkan informasi mengenai BPH atau pembesaran prostat. Akhir kata, saya Dokter Anda Kartika. Saya Dokter Agus. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Talk BTS episode selanjutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.